Sebuah legenda kelam terkubur di desa terpencil tentang seorang pembunuh bermata api yang menghanguskan siapapun yang menatapnya. Saat jurnalis muda Andika menggali kisah itu, ia tak sadar telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Kini, bukan lagi cerita yang ia kejar, melainkan hidupnya sendiri. Legenda pembunuh dengan mata berapi. Hari itu, hujan gerimis mengguyur kota, membuat suasana pasar barang antik semakin sunyi. Andika, seorang jurnalis muda yang selalu mencari cerita unik, menyusuri lorong sempit di pasar tersebut. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah kios kecil yang tampak sepi. Di sana, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit coklat yang telah lapuk. Tulisan di sampulnya nyaris tidak terbaca, tapi ia bisa mengeja judulnya, Legenda Pembunuh dengan Mata Berapi. Ini menarik, gumamnya sambil membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang usang memenuhi buku itu menceritakan kisah seorang pembunuh legendaris yang dikenal memiliki mata menyala seperti api. Konon, siapapun yang melihat langsung matanya akan mati dengan cara yang mengerikan, entah terbakar hidup-hidup atau kehilangan nyawa dengan wajah penuh ketakutan. Namun Andika menganggap itu hanya mitos. Cerita rakyat, pikirnya sambil tersenyum tipis. Ia menyukai cerita seperti ini, meski ia tak percaya pada kebenarannya. Namun, ada sesuatu yang aneh pada buku itu. Seakan-akan tiap halaman menyimpan rasa dingin yang menjalari jemarinya. Pemilik kios, seorang pria tua dengan sorot mata tajam, memperhatikan Andika dengan seksama. "Kamu yakin mau membawa buku itu, nak?" tanyanya. Suaranya bergetar. Andika tertawa kecil. "Kenapa tidak? Saya butuh inspirasi untuk artikel saya." Pria tua itu tak menjawab, hanya memberikan senyum samar yang aneh. Andika pun pergi dengan buku itu, tanpa menyadari bahwa hidupnya baru saja terhubung dengan kegelapan yang tak pernah ia duga. Misteri Desa Terpencil. Malam itu, setelah membaca separuh buku, Andika menemukan satu nama yang berulang kali disebutkan, Gunung Sepi. Sebuah desa terpencil yang digambarkan dalam buku sebagai tempat pembunuh berapi muncul pertama kali. Buku itu menuturkan bahwa warga desa pernah menjadi saksi mata kejadian mengerikan tersebut. Rasa penasaran Andika semakin memuncak. Ia mencoba mencari informasi tentang desa itu di internet, namun tidak banyak yang bisa ditemukan. Desa itu tampaknya hampir terlupakan oleh waktu. Artikel-artikel kuno hanya menyebutkan desa tersebut sebagai tempat terisolasi dengan sejarah kelam. Keputusan Andika sudah bulat. Ia memesan tiket kereta menuju kota terdekat dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke desa Gunung Sepi. Meski buku itu tampak seperti dongeng, Andika merasa bahwa ia bisa mengungkap misteri di baliknya, atau setidaknya menghasilkan artikel sensasional untuk majalah tempat ia bekerja. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah. Hutan lebat, jalan berbatu, dan kabut tebal menyelimuti jalannya. Andika bahkan harus menyewa seorang pemandu lokal bernama Pak Herman untuk membantunya mencapai desa tersebut. "Gunung Sepi, orang jarang ke sana. Desa itu katanya angker," ujar Pak Herman, suaranya dipenuhi keraguan. Namun Andika hanya tertawa. Baginya, ini hanyalah bumbu dalam perjalanannya. Tetapi, semakin mereka mendekat, udara terasa lebih berat, dan desiran angin membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu menunggu mereka di sana. Pertemuan dengan penjaga desa. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Andika akhirnya tiba di Gunung Sepi. Desa itu tampak terpencil, dengan rumah-rumah kayu tua yang berdiri di bawah bayangan pepohonan lebat. Kabut tebal menyelimuti tanah, memberikan suasana yang hampir menyerupai dunia lain. Andika turun dari mobil sewaan dengan Pak Herman di sisinya.
Mereka disambut oleh seorang pria tua berwajah keras yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya, kepala desa. "Apa yang membawa Anda ke sini?" tanyanya dengan nada curiga. Matanya memandang tajam ke arah Andika. Andika menjelaskan tentang artikel yang sedang ia kerjakan dan keinginannya menggali cerita tentang legenda pembunuh mata berapi. Namun, mendengar itu, wajah Pak Surya berubah gelap. Ia mendesah panjang, lalu berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu cari, nak. Legenda itu bukan hanya cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah kutukan yang nyata." Pak Surya mengajak Andika ke rumahnya, sebuah bangunan kayu sederhana di tengah desa. Di sana, ia mulai menceritakan apa yang disebutnya sebagai kutukan desa. Menurutnya, mata berapi bukan sekadar simbol. Itu adalah tanda dari pembunuh yang membawa kematian tanpa ampun. Dulu kami tidak percaya, hingga mayat-mayat mulai bermunculan, ucapnya dengan nada berat. Andika mencoba menyangkal. "Tapi, bukankah ini hanya cerita rakyat?" Pak Surya menatapnya tajam. "Kalau itu hanya cerita, kenapa banyak orang mati? Saya mohon, jangan menggali lebih dalam. Kutukan ini tidak hanya akan membahayakan dirimu, tapi juga kami semua." Namun, alih-alih mundur, cerita itu justru membuat Andika semakin ingin tahu. Ia yakin ada sesuatu yang lebih besar di balik ketakutan mereka. Jejak mayat yang hangus. Tak mengindahkan peringatan Pak Surya, Andika mulai mencari petunjuk. Dengan bantuan Pak Herman, ia menemukan sebuah gudang tua di dekat balai desa yang menyimpan arsip-arsip lama. Di dalamnya, ia menemukan catatan aneh. Laporan tentang tubuh-tubuh yang hangus terbakar, meski tak ada jejak api di sekitarnya. Catatan itu berasal dari tahun 1960-an, ketika desa Gunung Sepi masih ramai. Dalam salah satu laporan, seorang saksi menyebut melihat sesosok bayangan di malam hari. Matanya menyala seperti bara api. Tak lama kemudian, tubuh seorang penduduk ditemukan hangus di tepi sungai. Tidak ada bukti fisik, namun cerita tentang mata berapi mulai menyebar. Andika memotret beberapa halaman arsip dan melanjutkan pencariannya. Ia menemui beberapa warga yang lebih tua untuk bertanya, tetapi kebanyakan dari mereka enggan berbicara. Hanya seorang wanita bernama Bu Mirah yang akhirnya membuka mulut. "Dulu kami pikir itu ulah manusia, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa tubuh-tubuh itu terbakar tanpa api," katanya dengan suara gemetar. "Setelah itu kami tahu ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar pembunuh." Andika merasa semakin tertarik sekaligus gelisah. Malam itu, ia kembali ke penginapan dengan kepala penuh pertanyaan. Namun, ia belum menyadari bahwa setiap langkahnya mendekatkan dirinya pada kebenaran yang mengerikan. Di luar jendela, bayangan samar dengan mata menyala diam-diam mengawasinya. Gema di dalam hutan. Pagi itu, udara dingin menyelimuti desa Gunung Sepi. Andika memutuskan untuk menjelajahi hutan di pinggiran desa, meski Pak Surya telah memperingatkannya untuk tidak melangkah terlalu jauh. Dengan rasa penasaran yang menguasai, ia berjalan masuk ke dalam rimbunnya pepohonan, ditemani hanya oleh suara angin dan desiran dedaunan. Di tengah perjalanan, ia merasa seperti diawasi. Andika berhenti sejenak, memeriksa sekeliling, namun tidak ada apapun selain kabut yang tebal. Langkahnya terhenti ketika suara jeritan tajam tiba-tiba memecah keheningan. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menahan rasa sakit luar biasa. Andika merasakan bulu kuduknya berdiri. Tanpa ragu, ia mengikuti arah suara itu, meski rasa takut mulai merayap di hatinya. Setelah beberapa menit, ia menemukan sesuatu yang aneh. Bekas jejak kaki di tanah. Namun, yang membuatnya bergidik adalah kondisi jejak tersebut. Tanah di bawahnya tampak hangus,
seolah terbakar. Jejak itu membentuk jalur menuju bagian hutan yang lebih gelap. Andika mengeluarkan kamera untuk mendokumentasikan temuan tersebut. Namun, saat ia membungkuk untuk mengambil gambar, ia merasa hawa panas menjalari tubuhnya, seperti api yang tak terlihat. Ia menoleh, berharap melihat sumbernya, tetapi hanya ada keheningan yang mematikan. Apakah ini benar-benar nyata? Gumamnya dengan napas terengah. Jeritan tadi tak terdengar lagi, namun rasa mencekam masih menggantung. Ia memutuskan untuk kembali ke desa, membawa pertanyaan baru yang semakin sulit dijelaskan. Namun, di ujung matanya, ia yakin melihat sepasang titik merah menyala di balik pepohonan. Penglihatan yang menghantui. Malam itu, Andika mencoba tidur, meski pikirannya dipenuhi bayangan tentang jejak kaki hangus yang ia temukan. Namun, tidur tak memberinya ketenangan. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria tinggi dengan wajah gelap. Mata pria itu menyala merah, seperti bara api yang memancarkan kebencian. Pria itu mendekatinya perlahan, setiap langkahnya menghasilkan suara retakan seperti kayu terbakar. "Kau telah melangkah terlalu jauh." Suara pria itu menggema di seluruh mimpi, membuat Andika merasa terperangkap. Pria itu mengulurkan tangannya yang juga terbakar, dan sebelum Andika sempat bergerak, ia merasakan panas luar biasa menjalar ke lengannya. Andika terbangun dengan napas memburu dan keringat membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu hanya mimpi buruk. Namun, saat ia melihat lengannya, ia terperangah. Ada bekas luka bakar kecil, jelas terlihat di kulitnya. Ketakutan mulai menyelimuti dirinya. Apakah mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur? Apa yang ia alami tadi malam terasa begitu nyata, dan bukti di lengannya membuatnya sulit menyangkal. Andika duduk di tepi tempat tidur, mencoba memahami situasi. Ia memandangi buku tua yang tergeletak di meja. Apa aku sudah membuka sesuatu yang seharusnya tidak kusentuh? Pikirnya dengan rasa cemas. Dari luar, angin malam berembus, membawa suara samar seperti tawa yang menyeramkan. Cerita dari seorang penyintas. Andika memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dari penduduk desa yang mungkin tahu sesuatu tentang pembunuh mata berapi. Setelah bertanya ke beberapa orang, ia diarahkan ke Mbah Ningsih, seorang wanita tua yang tinggal di rumah paling ujung desa. Warga mengatakan Mbah Ningsih adalah satu-satunya yang pernah melihat pembunuh itu dan selamat. Rumah Mbah Ningsih tampak sederhana, dengan aroma dupa yang memenuhi udara. Andika mengetuk pintu kayu tua itu, dan suara lembut mempersilakannya masuk. Wanita tua itu duduk di kursi goyang, wajahnya penuh kerutan yang tampak memendam banyak cerita. "Jadi, kau ingin tahu tentang si mata berapi?" tanyanya tanpa basa-basi. Andika mengangguk, dan Mbah Ningsih menghela napas panjang sebelum memulai ceritanya. "Puluhan tahun lalu, aku melihatnya. Malam itu, aku sedang mencari suamiku di hutan. Tiba-tiba, aku mendengar langkah berat di belakangku. Saat aku berbalik, dia berdiri di sana, tinggi, dengan mata yang menyala seperti bara. Aku membeku ketakutan, tapi aku tidak melihat langsung ke matanya. Itu yang menyelamatkanku," ucapnya, suaranya gemetar. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa siapapun yang menatap mata berapi itu akan mati dalam penderitaan. "Kutukan itu bukan mitos, Nak. Itu nyata. Dan kau, dengan menggali ini, hanya akan mendatangkan kematianmu sendiri," katanya, menggenggam tangan Andika dengan erat. Andika mencoba menyanggah, tetapi Mbah Ningsih menatapnya dengan mata penuh ketegasan. "Pergilah sebelum terlambat. Kau bukan tandingannya." Namun, rasa penasaran Andika terlalu kuat. Peringatan itu bukannya menghentikannya,
malah membuatnya semakin ingin tahu. Penemuan gua tersembunyi. Hari berikutnya, dengan informasi yang ia dapat dari buku tua dan cerita Mbah Ningsih, Andika memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam hutan di sekitar desa. Ia membawa senter, kamera, dan pisau kecil, berjaga-jaga jika ada bahaya. Pak Herman yang biasanya menemaninya menolak ikut kali ini. "Saya tak mau ambil risiko. Hutan itu punya sesuatu yang tak bisa dijelaskan," katanya. Setelah berjam-jam menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup oleh vegetasi, Andika menemukan sesuatu yang mencuri perhatiannya. Sebuah gua tersembunyi di balik semak belukar lebat. Mulut gua itu gelap dan dingin, seperti memancarkan hawa yang tidak bersahabat. Dengan langkah ragu, Andika masuk ke dalam. Dinding gua dipenuhi lukisan kuno yang menggambarkan adegan-adegan mengerikan. Ada gambar manusia dengan tubuh hangus terbakar, wajah-wajah yang terdistorsi oleh ketakutan, dan di tengah semua itu, sosok dengan mata menyala. Sosok itu tampak selalu menjadi pusat kehancuran dalam setiap lukisan. Andika mendekati salah satu lukisan yang terlihat lebih besar. Di bawahnya terdapat tulisan kuno yang sulit ia pahami. Namun, di bawah tumpukan debu, ia melihat gambar lingkaran dengan simbol-simbol misterius yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia memotret lukisan itu, suara langkah berat terdengar dari dalam gua. Andika menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Apa mungkin hanya gema? Pikirnya, meski ia tahu rasa takutnya mulai menguasai. Namun, langkah-langkah itu semakin mendekat, diiringi suara napas berat yang terdengar seperti berasal dari kedalaman gua. Andika membeku. Sesuatu ada di dalam sana, dan ia merasa mungkin ia telah melangkah terlalu jauh. Teror di balik bayangan. Malam itu, suasana di desa Gunung Sepi menjadi mencekam. Hembusan angin membawa aroma aneh seperti kayu terbakar, dan penduduk desa mulai menutup pintu rapat-rapat lebih awal. Andika yang tinggal di penginapan kecil di ujung desa merasa ada yang tidak beres. Peringatan Pak Surya dan cerita Mbah Ningsih terus terngiang di pikirannya. Sekitar tengah malam, jeritan keras membangunkan seluruh desa. Andika terbangun dengan jantung berdebar. Ia keluar dari penginapan bersama beberapa penduduk yang tampak panik, hanya untuk menemukan jejak hangus di tanah yang memimpin ke arah rumah salah satu warga. Saat mereka mendekat, bau daging terbakar menyeruak. Pemandangan yang mereka lihat membuat semua orang membatu. Tubuh Pak Ridwan, seorang petani tua, tergeletak di depan rumahnya, hangus seperti arang. Tidak ada api atau tanda ledakan, hanya luka bakar yang begitu parah hingga hampir tak dikenali. Warga berkerumun dengan rasa takut, berbisik-bisik menyebut nama si mata berapi. Andika menatap tubuh itu dengan rasa ngeri sekaligus bersalah. Ia mulai memahami bahwa kehadirannya di desa ini mungkin telah memancing sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Ketika fajar menyingsing, dua tubuh lagi ditemukan dalam kondisi serupa. Ketakutan melanda desa, dan penduduk mulai menyalahkan Andika. "Kau membawa bencana ini ke sini," teriak salah satu warga dengan nada marah. Namun, Andika tahu ia tidak bisa pergi begitu saja. Ada misteri yang harus ia ungkap, dan ia yakin bahwa untuk menghentikan teror ini, ia harus menggali lebih dalam meski nyawanya menjadi taruhannya. Kutukan di masa lalu. Dari potongan informasi yang ia temukan di buku tua dan lukisan di gua, Andika mulai menyusun kisah masa lalu yang kelam. Ia menemukan bahwa pembunuh bermata api bukanlah makhluk biasa, melainkan seorang manusia yang dikutuk berabad-abad lalu. Dikisahkan, pembunuh itu dulunya adalah seorang penjaga setia kerajaan kuno yang berkuasa di wilayah ini. Ia dikenal sebagai prajurit paling setia, hingga suatu hari ia difitnah oleh bangsawan iri
yang menuduhnya melakukan pengkhianatan. Sang raja yang termakan oleh hasutan menjatuhkan hukuman kejam. Ia dikutuk oleh seorang dukun istana. Dukun itu menggunakan kekuatan gelap untuk mencabut kemanusiaannya, menggantinya dengan mata yang menyala seperti api dan tubuh yang membawa kehancuran. Kau akan abadi dalam penderitaan, membawa kematian pada siapapun yang melihat matamu. Demikian kutukannya. Andika menyadari bahwa si pembunuh tidak hanya korban kutukan, tetapi juga simbol dari pengkhianatan dan kebencian yang mendalam. Namun, kutukan itu bukan hanya hukuman, melainkan alat untuk menebar teror abadi. Saat mempelajari lebih lanjut, Andika menemukan petunjuk tentang ritual kuno yang konon bisa mengakhiri kutukan itu. Namun, ritual itu membutuhkan keberanian besar dan pengorbanan yang tidak kecil. Andika mulai bertanya-tanya, apakah ia sanggup mengakhiri teror ini, ataukah ia akan menjadi korban berikutnya dari pembunuh bermata api? Mengungkap ritual pemanggilan. Di tengah kekacauan dan ketakutan yang melanda desa, Andika terus menelusuri petunjuk dari buku tua dan lukisan-lukisan di gua. Salah satu lukisan yang mencuri perhatiannya adalah gambar sebuah altar batu dikelilingi simbol-simbol aneh yang tampak seperti mantra. Di bawah gambar itu terdapat teks kuno yang setelah diterjemahkan berbunyi, "Hancurkan penjaga sang kutukan dan ia akan kembali ke ketiadaan." Andika menduga bahwa benda yang mengikat arwah si pembunuh ke dunia adalah sebuah artefak kuno yang disimpan di altar itu. Ia meminta bantuan Pak Surya dan beberapa warga yang masih berani menghadapi kengerian ini. Awalnya, mereka ragu. Namun setelah mendengar teori Andika, mereka setuju bahwa itu mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa. Dari cerita Mbah Ningsih, Andika mengetahui bahwa gua tempat lukisan itu berada pernah menjadi lokasi ritual dukun kerajaan. Ritual tersebut digunakan untuk memperkuat kutukan si pembunuh, menjadikan arwahnya terperangkap antara dunia manusia dan alam baka. Selama artefak di altar itu tetap utuh, kutukan akan terus hidup dan pembunuh bermata api akan terus berkeliaran. Namun, Mbah Ningsih memperingatkan mereka bahwa menghancurkan artefak itu tidaklah mudah. Bukan hanya fisiknya yang harus kau lawan, nak. Kegelapan dalam kutukan itu akan berusaha melindungi dirinya, katanya dengan suara bergetar. Dengan rencana yang mulai terbentuk, Andika tahu malam berikutnya akan menjadi malam yang panjang. Ia mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan, meski rasa takut terus mengintai di benaknya. Perburuan malam kelam. Di malam yang dingin dan gelap, Andika bersama Pak Surya, Mbah Ningsih, dan 3 pria desa yang bersenjata sederhana berangkat menuju gua. Mereka membawa obor, parang, dan kantung berisi garam serta dupa, seperti yang disarankan Mbah Ningsih untuk melindungi diri dari kekuatan supranatural. Setibanya di gua, udara di dalam terasa jauh lebih dingin, hampir menusuk tulang. Andika merasakan hawa tidak bersahabat yang semakin tebal saat mereka masuk lebih dalam. Altar batu yang ia lihat di lukisan akhirnya muncul di hadapan mereka. Di atas altar itu terletak sebuah benda aneh, berbentuk seperti kristal hitam yang bersinar redup. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, suara langkah berat bergema dari dalam gua. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang memadamkan beberapa obor. Dari bayangan gelap, muncul sosok tinggi dengan mata yang menyala seperti bara. Si pembunuh telah datang. Pak Surya dan yang lain mencoba melawan, mengayunkan parang mereka ke arah sosok itu. Namun, serangan mereka tak berarti apa-apa. Tubuh si pembunuh tampak kebal, dan setiap gerakannya membuat hawa panas menyengat. Salah satu pria desa terlempar ke dinding gua, tak sadarkan diri. Andika dengan jantung berdegup kencang
berlari menuju altar. Dengan segala keberanian, ia mengangkat batu besar untuk menghancurkan kristal hitam itu. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, si pembunuh muncul di hadapannya. Matanya menatap lurus ke arahnya. Andika merasa tubuhnya terbakar, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Dengan jeritan penuh tenaga, ia mengayunkan batu itu ke kristal, dan suara retakan yang memekakkan telinga memenuhi gua. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Namun, apakah itu cukup untuk menghentikan kutukan? Mata berapi di depan mata. Sesaat setelah Andika menghantam kristal hitam dengan batu, gua bergetar hebat. Retakan mulai merayap di sepanjang altar, dan dari dalamnya api biru menyala dengan liar. Namun, benda itu belum sepenuhnya hancur. Sosok si pembunuh masih berdiri di hadapannya, lebih mengerikan dari sebelumnya. Mata apinya semakin terang, seolah marah atas usahanya menghancurkan kutukan. Andika merasa tubuhnya melemah, kakinya gemetar. Ia tahu satu tatapan penuh dari makhluk itu bisa menghabisinya saat itu juga. Di saat kritis itu, ingatannya melayang ke buku tua yang ia temukan. Salah satu bagian menyebutkan bahwa kutukan itu bukan hanya bergantung pada artefak, tetapi juga pada kebencian dan dendam yang belum selesai. Jika ia bisa menemukan celah dalam kutukan itu, mungkin ia bisa mengalahkan si pembunuh. Andika memperhatikan gerakan si pembunuh. Meski tampak kuat, makhluk itu selalu menghindari cahaya terang. Obor yang dibawa oleh warga desa sebelumnya sempat membuatnya mundur sejenak. Dengan sisa tenaga, Andika meraih senter di sakunya dan menyalakannya tepat ke wajah si pembunuh. Cahaya putih terang itu membuatnya mengerang, seolah terbakar oleh sesuatu yang lebih kuat dari api yang dimilikinya. "Aku mengerti sekarang," gumam Andika. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, si pembunuh mengayunkan tangannya, menghantam tanah di dekatnya dan membuatnya terlempar ke belakang. Pandangannya kabur, tetapi ia bisa melihat Pak Surya berlari ke arahnya, membawa sesuatu di tangannya. Pengorbanan terakhir. Pak Surya berlari dengan nekat, menggenggam sebongkah batu besar. "Andika, habisi benda itu sekarang juga," teriaknya. Si pembunuh berbalik, matanya kini mengarah pada kepala desa yang berani itu. Api di matanya berkobar, bersiap untuk membakar siapapun yang menantangnya. Andika ingin berteriak memperingatkan, tetapi segalanya terjadi begitu cepat. Pak Surya melempar batu ke kepala si pembunuh, membuatnya mundur beberapa langkah. Ia lalu menarik obor yang masih menyala dan mengacungkannya ke arah makhluk itu, membuatnya semakin kesulitan mendekat. "Pergi sekarang, Andika. Lakukan sebelum semuanya terlambat." Andika dengan napas tersengal menyeret tubuhnya kembali ke altar. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat batu besar di tangannya dan menghantam kristal hitam sekali lagi. Kali ini, benda itu retak sempurna sebelum akhirnya meledak dalam kobaran api biru yang menerangi seluruh gua. Jeritan mengerikan menggema. Si pembunuh mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya dilalap api yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Namun, di saat bersamaan, gua mulai runtuh. Batu-batu besar berjatuhan dan nyala api semakin membesar. Andika berusaha mencari Pak Surya, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan kepala desa itu berdiri di antara reruntuhan, menatapnya dengan senyum kecil sebelum akhirnya ditelan kobaran api. Andika terpaksa berlari keluar sebelum semuanya ambruk. Saat ia keluar dari gua, sebuah ledakan besar terjadi di belakangnya, menandakan akhir dari segala kutukan yang selama ini membayangi desa Gunung Sepi. Namun, apakah ini benar-benar akhirnya? Ataukah ada sesuatu yang masih tersisa dari kutukan tersebut? Legenda baru dimulai. Setelah ledakan di dalam gua,
desa Gunung Sepi kembali sunyi. Penduduk yang selamat menganggap kejadian itu sebagai akhir dari legenda mengerikan yang telah menghantui mereka selama berabad-abad. Dengan berat hati, mereka mengadakan upacara untuk mengenang Pak Surya dan warga lain yang menjadi korban. Andika, meski masih terguncang oleh kejadian itu, merasa lega telah menghancurkan artefak yang menjadi sumber kutukan. Ia meninggalkan desa beberapa hari kemudian, membawa serta catatan, foto-foto, dan satu pecahan kecil kristal hitam yang ia simpan di dalam kantongnya. Sekadar kenang-kenangan dari pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Namun, dalam perjalanan pulang, Andika mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tidurnya sering terganggu oleh mimpi buruk tentang mata yang menyala di kegelapan. Suara bisikan terdengar di telinganya saat ia sendirian. Kadang, saat bercermin, ia merasa ada bayangan lain yang mengawasinya. Semakin lama, keanehan itu semakin nyata. Lampu di apartemennya sering berkedip tanpa alasan, suhu di kamarnya menjadi jauh lebih dingin dari biasanya. Dan setiap kali ia menyentuh pecahan kristal itu, ujung jarinya terasa panas, seolah terbakar perlahan. Suatu malam, ketika ia sedang menulis artikel tentang kejadian di Gunung Sepi, layar laptopnya tiba-tiba mati. Lalu, tanpa ia sentuh, layar menyala kembali, menampilkan satu kalimat yang mengetik sendiri. "Kau membawaku bersamamu." Jantung Andika berdegup kencang. Saat ia menoleh ke cermin di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepasang mata menyala merah, menatapnya dari balik bayangannya sendiri.